Pemirsa, sebuah kejadian pencurian motor telah terjadi pada tanggal Selasa 16 September 2025 di lingkungan sekolah di salah satu SMA di Tegal. Mirisnya, pelaku diketahui merupakan salah satu murid yang bersekolah di sekolah tersebut. Kasus ini sontak mengejutkan pihak sekolah maupun wali murid. Beruntungnya, pihak polisi telah bergerak cepat dan sudah menemukan motor korban dalam waktu kurang dari 1 hari. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang bagaimana kondisi dan tanggapan korban terhadap peristiwa yang telah terjadi, kami sudah terhubung dengan studio lain bersama rekan kami yang akan mewawancari korban di dekat lokasi kejadian. Silakan rekan kami. Siang pemirsa, saya Kesia. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai korban pencurian motor. Selamat siang Kak, boleh minta waktunya untuk wawancara sebentar? Bisa sih, bisa. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Laura, Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak awal mula kejadian pencurian motor itu seperti apa? jadi gini, waktu hari Senin, aku tuh biasanya kan bawa motor ke sekolah. Nah, pas mau parkir di parkiran sekolah, aku tuh jalan tuh ke kelas. Nah, ternyata aku tuh lupa bawa kunci motor dan lupa matiin motor juga. Nah, saya berniat balik lagi ke parkiran motor dan ternyata saat saya balik ke parkiran motor saya sudah dicuri sama pencurinya. Nah, seperti itu. Terus setelah kejadian, apa tindakan yang Anda lakukan? Sebenarnya dari saya sendiri tidak ada tindakan, tetapi masyarakat yang membantu saya saat melihat saya itu teriak, mendengar saya teriak juga waktu di kejadian, makanya ada salah satu masyarakat itu menelepon polisi gitu. Apakah pelakunya sudah ditangkap? Sudah, dan berinisial KE, dan motor saya sudah ditemukan di kos-kosan Pius. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya. Begitu pemirsa wawancara singkat kita, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kami, Fiora dan Kezia. Selanjutnya kami akan menayangkan video dari pihak kepolisian tentang bagaimana pelaku yang sudah tertangkap mengenakan baju tahanan yang akan diwawancarai oleh salah satu pihak kepolisian tentang alasan atau tujuan pelaku melakukan tindakan aksi pencurian motor tersebut. Apa alasan kamu mencuri motor itu? Alasan saya karena saya membutuhkan uang, jadi saya mau menjual motor itu untuk memenuhi kehidupan saya. Selamat siang, kami dari kepolisian. Hari ini kami telah menemukan motor korban yang telah dicuri. Secepatnya, kami akan mengembalikan motor ini kepada sang korban. Pemirsa, kabar gembira datang dari dunia pendidikan di Kota Tegal. Laura, siswa SMA Pius Tegal yang berhasil merilis novel berjudul Senja di Atas Awan. Novel ini mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah maupun teman sebaya. Hal ini menunjukkan kreativitas Laura serta semangat berkaryanya di usia muda. Untuk mengetahui lebih dekat perjalanan Laura dalam menulis novel ini, kami akan menghadiri wawancara eksklusif di SMA Pius Tegal, di mana tempat Laura menimba ilmu. Oke, terima kasih Celestine. Sekarang saya Mahar akan melakukan wawancara secara singkat dengan penulis kita, yaitu Laura Hidari Aldora. Selamat siang, Laura. Selamat siang. Bagaimana reaksi Anda setelah mengetahui bahwa respon dari penggemar begitu luar biasa? Tentunya saya sangat senang sekali karena ini adalah novel pertama saya. Apakah ada inspirasi dari karakter utama yang Anda tulis? Dari karakter yang saya tulis itu berdasarkan dari cerita pengalaman saya sendiri. Nah, tokoh-tokoh yang di situ tuh hanya nama samaran saja. Apakah Anda melakukan riset khusus untuk membuat novel ini? Tidak ada, karena berdasarkan dari pengalaman saya.
Sebelum menulis, biasanya Anda melakukan sebuah ritual atau tidak sebelum menulis? Paling saya cuman mendengarkan musik sambil saya mengingat pengalaman saya dan saya tulis di karya tulis saya. Apakah kira-kira novel ini tuh ada sequel atau tidak? Tidak ada. Apa nasihat Anda untuk para pembaca Anda yang telah membaca novel? Sehat saya baca dari awal hingga akhir ya, soalnya banyak sekali plot twist yang ada di buku tersebut. Ya, terima kasih Nona Laura. Berikut adalah cuplikan di mana saat para penggemar meminta tanda tangan Laura, sang pencipta novel yang berjudul Senja di Atas Awan. Semuanya, pada hari ini saya akan beritakan tentang berita pembunuhan, tepatnya mutilasi dan pemerkosaan di salah satu kota di Tegal. Korban merupakan anak SMA berusia 16 tahun yang bersekolah di salah satu SMA di Tegal. Ditemukannya potongan badan di salah satu rumah korban. Lebih tepatnya, pemotongan di bagian tangan dan kaki disertai dengan bercak darah di sekitar area rumah. Bentar lagi kami akan menghubungkan Anda dengan studio yang sedang berada di dekat area pembunuhan tersebut. Baik, terima kasih. Selamat siang. Nah, terima kasih untuk Celestine. Sekarang saya sudah berada di rumah korban dan saya akan mewawancarai sahabat korban. Selamat siang, Kak. Siang, Nah, apakah saya boleh bertanya tentang korban? tentu boleh. Nah, yang pertama-tama bolehkah Anda perkenalkan diri Anda? Boleh. Perkenalkan, saya Gracia selaku sahabat korban. Tentunya di sini saya sangat berduka atas meninggalnya sahabat saya. Sebelum beliau meninggal, dia sempat bercerita kepada saya. Selaku waktu pas masih hidup itu, dia emang pernah diperkosa. Tapi dia nggak berani buat cerita ke orang tua atau ke keluarga yang terdekat. Jadi dia cerita ke saya. Jadi saya waktu pas dengar kabar bahwa beliau itu meninggal, saya sangat shock, apalagi itu sampai dimutilasi ya. Nah, apakah setelah dari sahabat Anda itu bercerita tentang hal tersebut, apakah tidak ada tindak lanjutan dari Anda? Tentu saya masih bingung karena korban bilang kepada saya jangan kasih tahu ke siapa-siapa dulu. Jadi dia hanya cerita ke saya. Jadi saya bingung mau ngelakuin apa. Tentu tapi kalau misal dibolehin untuk cerita, saya akan memberitahu keluarga korban bahwa dia tuh pernah diperkosa oleh seseorang. Selain Anda yang mengetahui hal tersebut, apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini? Kayaknya tidak. Oh, terima kasih Kak. Saya sudah berada di rumah keluarga korban dan sekarang saya juga sudah berada bersama keluarga korban. Selamat siang Kak. Selamat siang. Apakah saya boleh bertanya tentang korban? Boleh. Oke, bolehkah Anda perkenalkan diri Anda? Perkenalkan, saya Keisha dan ini Floren. Kami selaku keluarga korban. Apakah korban pernah bercerita tentang hal ini sebelum kejadian? Korban sama sekali tidak pernah cerita kepada kami selaku keluarganya. Apakah ada perilaku aneh dari korban? Akhir-akhir ini korban sering melamun dan menangis di kamarnya. Dan akhir-akhir ini juga korban tidak mau makan. Apakah ada cerita sebelumnya dari teman-temannya atau pacarnya atau sahabatnya ke Anda? Kalau sahabatnya baru cerita setelah kejadian. Oke, bisakah Anda ceritakan kejadian pas ketemunya tubuh korban? Ya, jadi waktu itu ada pihak berwajib menjelaskan bahwa waktu itu ada salah satu warga menemukan sebungkus plastik yang terdapat bercak darah. Setelah dilakukan otopsi, ternyata itu adalah salah satu keluarga kami. Lalu setelah polisi menyelidiki pelakunya, terdapat juga sepotong kaki yang ditemukan di rumah pelaku. Apakah ada tindak lanjut dari kasus tersebut?
Kami menyerahkan semuanya kepada pihak polisi dan kami juga berharap pelaku bisa ditangkap. Baik, terima kasih Laura sudah mau mewawancara di lokasi kejadian. Terima kasih pemirsa sudah mau mendengarkan berita pada hari ini. Selamat sore.